Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Masih dengan saya dan kita kembali di Yes FM untuk edisi hari ini di hari Rabu di tanggal 17 Maret 2021. Oke, ketemu lagi bersama saya Angel dan juga Dan saya Kakak Yogo, hari ini bakal menemani selama 2 jam ke depan ya. Untuk para pendengar, bisa request lagu, kirim salam, ataupun kirim pantun. benar sekali buat teman-teman yang kira-kira nih kepengen kirim-kirim salam buat pacar, gebetan, selingkuhan, semuanya kalian bisa langsung aja WhatsApp kita di nomor 0810 semua kayak hatiku. Oke. Oke. Dua lagu hari ini bisa di request ya. Dan juga nanti kita akan berikan informasi seputar Surabaya. Betul sekali. Oke. Iya. Yes. Betul ya. Kita langsung nih acting di depan orang pakarnya nih. Betul banget. Oke, hai Skripal. Itu tadi sedikit ya cita-cita kita ingin menjadi announcer atau penyiar radio. Betul sekali. Tapi kayak kelihatannya kayak udah pro banget ya dari nadanya segala macam ya. Nah, saya tuh ingin tahu gitu loh, apakah intonasi yang tadi saya bawakan itu udah cocok belum untuk menjadi seorang announcer atau penyiar radio? Atau seperti apa sih teknik vokal, suara, nada sebagai seorang penyiar radio gitu? Betul, kita akan belajar sama-sama dan Betul. kita akan langsung ketemu sama pakarnya yaitu Betul sekali. seorang station manager Radio Trijaya FM, Bunda Yuli. Aku boleh lepas ya? Boleh. Ini bunda kesayangan loh. Oh, seperti itu. Iya. Bukan bunda priangan ya? Iya, oke. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang banyak bersama Bunda Yuli selaku Station Manager Radio Trijaya FM Surabaya. Nah, tema yang hari ini kita angkat adalah Bagaimana cara radio bertahan di era digital? Oke. Nih, tuh kan? Jadi dulu zaman saya kecil dulu itu seneng banget dengerin radio seperti kirim salam, Betul. minta lagu gitu kan. Bangga banget kalau nama kita itu disebut gitu kan. Benar banget. Kemudian dengerin Sandiwara Radio gitu kan. Gitu. Nah, hari ini kita akan bernostalgia Bunda. Yap. Ya, bersama Bunda Yuli dan MNC Trijaya FM Surabaya. Oke, terima kasih udah diundang. Seneng banget bisa sharing, bisa cerita-cerita tentang masa lalu ya. Pasti masa laluku lebih panjang dari kalian kan? Wow, jadi menandakan kalau kita masih muda ya. Aku juga belum tua kok. Betul. Cuma sudah senior. Iya, itu kan hanya sekedar angka ya. Bu. Iya, umur Iya. itu hanya sekedar angka. Betul. Tapi kita belajar juga tidak ada habisnya ya. Tidak ada patokan umur. Betul. Ini dari intonasi suara udah seperti penyiar loh. Iya, lembut banget didengarnya. Pensiunan penyiar. Oke, dan tentunya juga masih aktif ya untuk saat ini, terlebih lagi sebagai station manager. Alhamdulillah melalui liku-liku yang panjang setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya sampai di tempat yang istilahnya kalau di radio itu sudah apa ya, tempat yang paling diinginkan oleh semua pecinta radio, semua peoples yang bekerja di radio itu ya, Iya. pengennya ada di posisi ini gitu ya. Oh, Seperti itu. Jadi kecil dulu juga ketika masih siaran, kapan ya aku bisa jadi gitu, cuma suruh-suruh doang, nggak siaran. Berdoa tiap hari, berusaha. Iya. Ya seperti itulah yang dilakukan. Saat ini perkembangan dunia digital kan cukup pesat sekali ya, Bunda, Betul, ya. betul. Oke, jadi ada radio streaming gitu kan, Iya, kemudian digital. untuk apa namanya muter lagu juga tinggal klik aja, tanpa harus dengerin radio gitu ya. Ini seperti apa sih Bunda bicara soal dunia radio di era digital seperti saat ini? Ya awal-awal dulu munculnya digitalisasi sempat stres ya kita ya Jadi sempat was-was juga? Oh sangat banget awal-awal banget tuh kita banyak bukan ditinggalin ya, tapi banyak audiens itu yang sudah mulai bergeser karena mereka sudah nggak perlu lagi dengerin radio, cuma bawa gadget kemana-mana bisa dengerin lagu. Betul. Kan Betul. kalau dulu kan mesti duduk manis, setel frekuensi, telepon minta lagu. Nah sekarang kan nggak lagi. Iya, iya. Nah itu sempat di awal-awal gitu, itu kita kehilangan beberapa audiens yang kok ternyata setelah disurvei tinggal sekian itu membuat
kalau sebuah radio kehilangan audiens itu adalah seperti manusia kehilangan nyawa ya. Iya. Jadi wow, luar biasa. Tapi alhamdulillah kesininya semuanya bisa kembali karena ya memang radio itu punya pangsa tersendiri ya. Itu diketahui pangsa was-was itu sejak tahun berapa Bunda? Insya Allah yang paling banter itu sekitar 4 tahunan ke belakang ya. Awal-awalnya Sejak mulai 4 tahun ke belakang. Ya, mulai muncul-munculnya streaming, mulai muncul-munculnya apa ya, YouTuber di mana-mana, nah kayak gitu ya. Playlist lagu sekarang sudah nggak perlu lagi mesti nyari-nyari, nggak perlu lagi download di mana-mana, cukup pegang HP aja bisa dengerin apa-apa. Kok dia mau ketik, tinggal ketik lagu mancanegara apa zat keluar, mau cari lagu Jawa zat keluar, ya kan? Betul sekali. Sama pasti. Kak Yuko, kemudian Mbak Angel juga gitu kan males banget gitu, ngapain mau dengerin radio susah-susah gitu. Iya. Kecuali memang ada fanatisme ya, biasanya di sini seorang penyiar itu berperan. Sama juga dengan televisi. Kalau penyiar itu menarik, pasti orang itu akan nanti waktunya Angel ya nonton nah kan gitu kan ya. Dengerin gitu ya. Nanti waktunya Kak Yuko siaran ya. Dengerin itu jadi lebih akhirnya akan lebih ke person ya. Jadi walaupun sudah banyak lagu banyak ini, tapi kalau yang menyampaikan bukan Kak Yoko, bukan Mbak Ege, kok nggak enak ya gitu. Ada fanatisme tersendiri ya, tergantung sama penyiarnya. Tapi seperti yang tadi sudah Bunda singgung ya, kan radio ini semakin tergeser karena memang ada semakin banyak platform media-media baru. Betul. Tapi nyatanya sampai detik ini tuh ternyata masih bertahan. Kira-kira menurut Bunda apa penyebabnya? Ya itu tadi fanatisme. Fanatisme. Ya, jadi mereka bergeser sejenak karena jenuh, tapi kemudian dia akan balik lagi. Balik lagi. Karena bagaimanapun juga radio tidak pernah bisa ditinggalkan oleh pendengarnya. Betul. Kamu sempat ngalamin nggak? Dulu kalau saya belajar, di samping saya itu tidak ada radio, saya nggak bisa belajar. Betul, sama. Terus tidur juga begitu. Jadi radio itu sampai saya bawa kemana-mana gitu loh. Radio Ke kamar mandi bawa. Betul, kamar mandi. Nasional. Pagi-pagi itu kalau nggak Iya. pagi-pagi kalau nggak dengerin radio sambil dengerin lagu tuh bisa bikin semangat dulu ya kalau pagi-pagi bener. Betul. Nah itu juga masih di beberapa orang itu sekarang masih seperti itu. Jadi merasa kalau aku berangkat kerja belum dengerin radio pagi itu nggak nyaman. Sambil baca koran, minum kopi, dia biasanya suka ada apa ya gitu di radio sebelah ada apa ya. Nah seperti itu. Betul sekali. Apa ada survei yang membuktikan juga untuk saat ini bahwa saya dengerin radio saat ini tuh hanya di mobil gitu loh? Ada. Kalau di radio itu ada namanya survei Nielsen ya. Oh ya. Ya itu sangat ini banget, sangat detail. Jadi pendengar radio yang di mobil itu jam sekian sampai sekian, pendengar radio yang di ruang makan itu jam sekian sampai jam sekian, yang di tempat tidur itu jam sekian, itu bisa ada. Karena mereka memang seperti menyebar kuesioner ya. Nanti jadi satu orang mewakili berapa orang itu ditanyain jam sekian dengerin radio apa dan di mana. Seperti itu. Jadi survei itu ada. Dan menurut surveinya paling banyak mendengarkan di saat momen seperti apa biasanya? Di mobil. Di mobil. Di mobil, ketika mobile itu biasanya macet, males banget kan ya. Betul. Sebel banget gitu. Jadi sambil ceting dengerin radio. Kebanyakan di mobil. Jadi untuk saat ini poin tertinggi orang dengerin radio itu di dalam mobil. Betul, di mobil. Jadi sejalan kita dulu udah nggak ini lagi ya, nggak aktif lagi. Belajar ada radio, mau tidur atau cukup dengan handphone pasang headset saja. Betul. Betul. Tanpa ada perangkat radio itu sendiri ya. Ya. Tapi kan radio juga sekarang bisa ada di ini ya, di gadget ya. Jadi kita bisa juga dengerin radio dari situ. Jadi sudah pesawat radionya saya rasa yang mengalami sangat banyak ini ya. Jadi mereka nggak butuh pesawat radio, mau dengerin apapun bisa di sini. Jadi kalau dengerin MSI Kerja FM juga bisa klik 104.7 FM ya, baik melalui pesawat radio ataupun melalui handphone. Melalui handphone bisa. Kalau handphone juga tinggal klik aja. Tinggal dicari di Play Store, kemudian di download ada MNC Trijaya Surabaya gitu 104.7, nanti di download. Jadi tinggal kalau mau dengerin tinggal klik. Praktis ya, kita bisa dengerin lewat HP di mana saja, kapan saja ya. Kita ulang lagi ya. Jadi mungkin yang masih suka kayak saya dengerin dengan perangkatnya, boleh ya. Tapi yang mau simpel, tinggal download melalui Play Store, cari aja MNC Trijaya Surabaya 104.7 FM ya. Nah itu langsung bisa loh melalui pesawat handphone
pasang headsetnya udah bisa dengerin informasi ataupun lagu-lagu dan juga penyiar-penyiar yang asik di dalamnya. Benar sekali. Nah, kita kembali lagi ya ke Bu Yuli ya. Aku mau nanya nih, penasaran. Tadi kan kita udah bahas tentang bagaimana cara bertahannya. Nah, menurut Bu Yuli sendiri agar radio tidak ditinggalkan oleh pendengar setianya, kan memang kita harus bikin program-program yang menarik. Program yang menarik itu menurut Bu Yuli sendiri seperti apa? Kalau sesuai pengalaman ya, aku ngomong sesuai pengalaman yang aku alamin. Program yang menarik itu adalah program yang bisa melibatkan serta audiensnya di dalam program tersebut. Artinya membuka peluang untuk bisa berinteraktif. Jadi mereka merasa dilibatkan dengan kita. Interaksi dua arah ya? Dua arah, bukan cuma kita ngobrol. Sekarang kan sudah main radio DJ yang cuma ngobrol aja, yang nggak melibatkan itu. Kemarin saya sempat di radio saya memakai sistem itu banyak ditinggalin karena mereka kalau cuma lagu aku bisa dengerin di mana saja kan, dari perangkat apa saja aku bisa. Tapi interaktif itu tidak didapatkan dia ketika dia mendengarkan playlist di handphone itu. Makanya jadi berubahnya waktu kembali, kita akan kembali seperti masa lalu. Jadi kalau masa lalu kan, halo Kak Yoko apa kabar? Nah ini ada salam dari Angel, selamat belanja. Zaman dulu sering ya kirim salam ya? Iya betul, aku senang banget dulu kalau nama kita disebut, apalagi kalau yang kita titip salam itu bisa ngedengerin kita gitu. Apalagi kalau pacarnya dikirim salam, terus lagunya yang yang heboh gimana padahal gitu. nama Angel banyak banget gitu kan. Tapi kita udah merasa itu aku. Kita aja udah senang tapi sebenarnya ya. Apalagi kalau penyiarnya yang nyebut. Benar. Jadi pada zaman saya dulu waktu masih jadi penyiar, pada zaman saya jadi penyiar itu, masih junior, masih itu melangkah, kita penyiar itu melangkah selangkah lagi sudah artis ya. Jadi masya Allah luar biasa. Kenangan itu susah dilupakan ya kalau tidak kita bisa mengambil hati mereka. Itu kita mau siaran jam berapa aja itu, wah ya ditungguin ya. Ditungguin, kalau nggak masuk sehari ya udah cari kemana. Jadi kita akhirnya punya beban ketika kita mau apa tuh nanti banyak yang nyari, banyak yang ini kayak gitu. Tapi juga ada kepuasan tersendiri ya Bunda ya? Ya pastinya. Saya punya pengalaman, jadi sekalian ya punya pengalaman yang luar biasa ketika menjadi penyiar. Jadi saya punya pendengar itu sudah sepuh. Saya masih ingat namanya itu Bu Yuli sama Bu Sari, sama namanya. Suaminya namanya Pak Sari, istrinya Bu Yuli. Mudah-mudahan kalau beliau nantinya sempat melihat ya kita bisa ketemu lagi. Semoga sehat selalu ya. Amin. Jadi beliau itu sakit keras waktu itu, dua-duanya sakit keras. Sudah artinya sudah cuma di rumah, sudah nggak bisa kemana-mana. Nah, tiba-tiba menemukan channel radio saya. Yang di situ isinya memang saya selalu bercandaan, kurang lebih kayak Kak Yoko ya, menyapa, bercandaan terus sama audiens itu, telepon gitu, nanti guyonan. Beliau tuh suka sekali, saking sukanya setiap hari dengerin, tiba-tiba dia punya semangat untuk bisa duduk lagi, untuk bisa jalan lagi, sampai akhirnya mencari studioku di mana, sampai akhirnya ketemu Yuli ini. Iya, dicari mana yang namanya Yuli nih. Begitu ketemu saya dipeluk, dicium, sampai dia bilang terima kasih, kan kaget ya. Iya. Ada apa ya Bu? Terus cerita dia karena dia sakit sampai sembuh, dan akhirnya masya Allah apapun saya dibeliin, kalung, kasur, kulkas, waktu itu sampai itu sama nggak bisa ngomong. Kulkasnya saya tahu mereknya. Cinta ya produk-produk Indonesia. Masih tetap aja promo. Terus lanjutkan Bu Yuli. pasti itu gitu ceritanya. Jadi luar biasa, ada pengalaman yang akhirnya saya merasa ternyata siaran pun itu bisa membantu orang untuk sembuh gitu kalau kita bisa menempatkan jadi kebutuhan mereka lah yang kita utamakan. Mereka butuhnya apa sih? Fun, ya udah kita bikin fun aja gitu, seperti itu. Kalau dulu radio hampir semua begitu, tapi bergesernya waktu. Kalau sekarang kan radio sudah main satu arah ya. Jarang banget radio yang ada interaksi, melibatkan interaksi itu, kecuali radio-radio middle low, terutama middle up seperti di radioku dulu nggak ada interaksi. Tapi begitu tak amati kenapa kok begini, akhirnya aku kembali ke masa jadul untuk mencoba coba kita kasih interaktif, akhirnya malah alhamdulillah bisa rame lagi, bisa ratingnya naik. Siap. Kalau MNC sendiri tuh lebih ke spesifik apa sih Bunda siarannya? News, program news, musik, atau seperti apa, atau semuanya ada di situ? Semua ada. Tapi kita lebih kuatnya di news ya. Iya betul. Khusus untuk Surabaya itu memang kan kita jaringan ya, kita network Jakarta, Bandung, Jogja, kemudian Semarang, sampai Medan ada semua.
Nah, kalau yang di Jakarta memang hard use. Tapi kan kita mesti melihat situasi karakter daerahnya seperti apa. Kalau di Surabaya, kalau kita pakai hard news, orang-orang susah untuk diajak dengerin karena mereka tipenya bukan orang yang suka dengerin hard news. Jadi iya, bagaimana news itu bisa kita olah dan audiens tetap suka. Kita bikin tetap dengan informasi yang akurat, up to date, tapi dengan cara kita fun menyampaikannya. Nyantai kayak berdua gitu ngobrol, tadi ada berita loh, oh iya loh di sana ada kebakaran loh gini-gini. Nah, dengan penyampaian seperti itu ternyata lebih asik mereka mendengarkannya, lebih enjoy ketimbang saudara ada kebakaran tadi di gitu. Berarti pengemasannya ya Bunda ya? Iya. Nah itu mungkin di daerah lain disukai yang seperti itu, jadi beda-beda. Jadi setiap daerah tuh punya target pasarnya Punya masing-masing. karakter masing-masing, karakternya berbeda-beda. Ya. Gitu. Kalau dari MNC Trijaya Surabaya, target pasarnya apa Bunda? Kita sih tetap entrepreneur, tetap profesional muda. Kayak kita. Yes, itu mahasiswa, gitu. Tetap kita tetap kesananya memang penyampaiannya karena kan kita ini memang untuk masyarakat Surabaya ya, jadi kita mesti menggali apa sih yang mereka mau, apa sih yang mereka ingin gitu. Oh mereka tuh sebetulnya kalau siang-siang tuh kepenginnya tahu di mana sih tempat makan. Nah orang Surabaya itu nggak pernah bisa bergeser dari yang namanya makan. Kuliner. Jadi kita kasih tahu aja, jangan lupa ke Mas Pion tuh loh ada angkringan, ada apa misalnya, ada kayak seperti itu contohnya. Oke. Yes. Itu tadi sedikit kupasan tentang MNC Trijaya FM Surabaya ya. Sesaat lagi kita akan kupas tentang budaya Yulinya itu sendiri. Betul sekali. Oke, kita dulu kita masih dari Surabaya TV ya, Skui. Program acara persembahan dari Surabaya TV di channel 44 UHR. Acara ini bisa kalian saksikan loh di channel 44 UHR ataupun di channel YouTube Surabaya TV yang bekerja sama dengan Mas Pion Square dan Mas Pion IT yang merupakan sarana belajar yang berada di lokasi strategis, aman, nyaman, banyak acaranya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 73 Surabaya. Dan tentunya buat Speed People semuanya, jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube kita di Surabaya TV dan juga Mas Pion Square. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke semua teman-teman yang kalian punya. Karena di setiap episode kita selalu memberikan hal-hal yang inspiratif. Yes, kita masih ingatkan loh untuk tetap semangat, jangan kendor mentaati protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Apa itu kayak kok? Silakan, Angel. Memakai masker ya yang benar, jangan cuma ditaruh di bawah dagu aja. Betul. Ini harus menutup hidung ya, ditekan Betul. sampai menutup mulut, sampai menutup ke dagu. Betul sekali. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Yes. Dan tentunya yang ketiga adalah menjaga jarak aman. Betul sekali ya. Oke. Tapi kita sama-sama sehat dong. Amin. Oke, kita kembali lagi dengan bintang tamu kita, Bunda Yuli. Kita akan korek-korek tentang Bunda Yulinya sendiri. Betul sekali. Kamu korek yang pertama kalau saya udah kenal dekat. Jadi takut ketahuan. Tapi tadi seperti yang udah Bunda bilang ya, Bunda tuh udah sekitar 20 tahun ya Bunda ya? Wih, 30-an. 30 tahun Wah, usia aku 10 tahun yang lalu. Kamu masih bayi, aku udah siaran coba. Aku masih belum dibuat. Pacaran juga belum. Belum. 30 tahun berkarir nih. Awalnya kenapa Bunda kok kepingin jadi penyiar radio? Sebelumnya nggak ada rasa dari kecil tuh nggak ada keinginan mau jadi penyiar radio. Cuman waktu itu aku sekolah di SMP Negeri 12 ini kan Surabaya. Setiap hari itu aku lewat ada satu stasiun radio swasta di situ. Jadi kalau pulang sekolah biasalah namanya ABG ya, pengen tahu gitu, datang karena itu mampir lihat dia, kirim salam, gitu kan seneng banget. Dengerin ya, kamu tak kirimin lagu nih, gitu kan dulu. Udah kemudian lama-lama kok, karena aku tiap hari ke situ tuh si manajer radionya itu tertarik sama aku karena kok anak ini kelihatan lucu ya. Dicoba langsung siaran. Aku dulu imut gitu ya. Orang nggak sampain. Terus kamu bisa ini sukanya apa? Aku suka baca puisi gitu. Aku dulu suka ngarang puisi, aku baca sendiri. Akhirnya diari ya. Kayak sekarang di media sosial ya. Kalau sekarang media sosial aku dulu nggak di diari. Nanti kalau sudah penuh aku bakar. Dibakar ya, biar gak ada yang baca juga ya. Terus ya sama idolanya dibakar. Betul.
Nah akhirnya kan aku disuruh baca puisi, dikasih jam setiap seminggu sekali. Seneng banget kan. Dengerin ya aku besok siaran. Oh, puisi karya sendiri bunda? Kenapa? Karya sendiri? Iya, puisinya? karya sendiri. Ini setiap ini aku mesti bikin puisi, aku baca sendiri kayak gitu. Akhirnya si manajer ini makin lama makin jatuh hati. Udah kamu siaran dong lagu anak-anak gitu kan. Aku masih ABG ya. Lagu anak-anak aku masih inget banget. Lagu Bobby kecepit pintu kayak gitu-gitu. Johan kepingin pipis kayak gitu-gitu lagunya. Ada siaran khusus untuk lagu anak ya? Ada, kalau dulu bagus banget ya. Jadi anak itu sangat diperhatiin ada lagu anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa terwadahi. Kalau Betul. anak-anak ya dengerinnya lagu anak-anak. Sesuai dengan usianya ya. Jadi Ada muncul zaman TK dulu kan sering kalau tiap hari minggu kan diundang ke radio kan? iya, nyanyi bareng-bareng. Oh. Namaku Yoko, aku sekolah di TK bla bla bla. Senang banget ya Mau gitu ya. menyanyi, mau puisi. Didengar sama tetangga, sama keluarga di rumah ada kebanggaan. Iya. Dia nanti dengerin dia aku masuk radio gitu. Iya, iya. Nah itu berawalnya di situ itu sekitar insya Allah tahun 1980. Ya aku pas TK itu aku tampil itu. Cuma biarnya Iya, maksudnya ini disiarin sama bunda tuh jangan-jangan. 82 aku mengawali jadi penyiar radio itu. Oh, boleh dulu aku 82. Belum tampil Belum ya. Dan itu masih seru-serunya sinetron apa yang ada Mandiri tuh apa namanya? Oh, sahur sepuh. Sahur Drama sepuh. radio sahur sepuh. Seru-serunya sahur sepuh waktu itu. Jadi datanglah ke studioku itu sampai jebol karena Oh, sempat? sempat jadi Eli Ermawati. iya Eli Eli sama Fadli ya. Fadli itu datang. Itu zaman gue juga Oh, ya. seperti itu. Pecintanya kan banyak banget ya waktu itu ya, gila ya sampai seperti itu sampai jebol sampai karena memang dulu tuh kurang banget ya namanya entertain Yes. atau apa itu kurang, jadi sehingga ada hanya itu Mandiri mau datang udah dari subuh tuh orang subuh udah keren pokoknya dulu. Iya, Sekarang iya. itu sudah hilang sudah. Jadi dari situ ya, dari awal situ. mulanya Suka baca puisi, habis itu datang-datang main ke studio, akhirnya disuruh siaran tentang lagu siaran. anak-anak dan terus berlanjut akhirnya ya. Berlanjut sampai kuliah, sampai aku sudah SMA masih di situ, sampai akhirnya aku kuliah, terus akhirnya aku ditawarin radio yang lebih bener, yang bener-bener siaran di tempat lagi. bener ya maksudnya. Iya. Dan sejak itu Kalau yang pertama amplopnya warna putih, yang kedua Iya. warna pink. Jadi seneng warnanya dia. merah, karena kan waktu itu kan ongsi pajak gitu dapat merah, jadi seneng gitu. Oh, jadi penyiar itu sendiri berapa tahun? Mulai di perjalanan gitu SMP sampai terakhir, Sampai- kemudian juga menjadi seorang station manager. Dan udah berapa lama juga jabatan station manager ini? Kalau station manager aku sudah di beberapa radio ya, jadi di radio A, B, mulai C, D ya. Banyak pengalamannya bunda ya. ABCD, ada 4 station ya, itu berawalnya insya Allah di tahun 2008 aku SMP. pegang 2008. ya itu. Udah siaran di TV. Ya tapi perjalanannya nggak semudah itu juga sih. Ya, kita jadi penyiar, habis itu dikembang untuk jadi marketing. Kan harus tahu juga, sudah siaran, harus tahu dong bagaimana caranya membayar penyiar itu, bagaimana caranya mencari uang di. Jadi di radio sendiri itu juga harus bisa untuk menghidupi radionya supaya yang siaran itu mau datang. Gimana caranya? Cariinlah duit itu. Nah, caranya? Cari duitnya dari mana? Cari iklan. Yang mau pasang iklan di MNC TJFM disilakan loh ya. Kita akan tanya paketannya. Tapi ngomong-ngomong tentang iklan, kita boleh minum dulu dong. Boleh. Tadi bunda Iya. udah ngomong-ngomong, awas loh bunda kalau nggak minum ya kan. Betul sekali. Dan acara ini sekali lagi juga didukung oleh air mineral Cheers yang dengan kandungan pH alkaline 8,5. Dan ini bisa membantu tubuh kita ya tetap segar, bugar, sehat tentunya. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan kecukupan air mineralnya. Benar sekali. Oke, kita balik lagi ngomong-ngomong tadi tentang radio bunda. Tadi aku bayangin nih, anak SMP nih, kalau aku bunda, aku SMP belum bisa kayak gitu bunda. Nggak seberani itu. Belajar public speakingnya di mana sih bunda?
belum tahu yang namanya public speaking ya, kita cuma asal ngomong aja, asal bisa bersuara aja. Aku aja waktu itu nggak tahu diafragma itu apa, nggak tahu, asal ngomong aja. Jadi gini lucunya, aku siaran setelah 10 tahun aku bersiaran di radio, kemudian barulah aku di radio B itu mendapatkan pendidikan. Ya, jadi ada PRSNI. PRSNI itu sering ngadain. PRSNI itu adalah organisasi yang yang mengayomi radio-radio se-Jawa Timur. Itu ngadain pelatihan-pelatihan untuk untuk penyiar supaya bisa siaran dengan benar. Dan di situ baru tahu, oh ternyata 10 tahun aku siaran ini salah semuanya ya. Tapi kok ya juga punya fans itu ya. Banyak banget. Itulah hebatnya dulu. Dulu tuh hebat banget. Yang gak ada netizen ya. Gak ada netizen yang jadi dulu tuh hebatnya seperti itu, asal kita bisa mengambil hati mereka. Wow, namanya kalau kita misalnya pengen makan apa gitu ya, duh siang segini kok lapar ya, cuman ngomong, kita nggak minta loh ya. Kok lapar ya, udah nggak lama tuh datang semua ya, padahal bukan kode ya bunda ya. Supaya disebut namanya. Oke, terima kasih kita jadi dulu pendengar itu banyak, Pak Roni yang jual gado-gado terima kasih loh, sampurnya makasih loh ya, jadi gitu. Iya. Itu indahnya dulu ya. Jadi aku merasakan masa-masa itu. Alhamdulillahnya aku merasakan masa-masa itu ketika seorang penyiar itu sudah seperti artis. Kalau kita diundang ke rumah salah satu pendengar itu ya pernah terjadi. Jadi disuruh datang ke rumahnya gitu. Aku datang, masya Allah di situ sudah kayak orang berkerumun kayak mau apa gitu. Ternyata malu sendiri kan. Pulangnya dibawain apa sampai yang nggak bisa bawa. Luar biasa kayak dulu jadi penyiar radio, itulah yang membuat saya senang ya bunda. Senang banget karena saya bisa berkumpul dengan siapa saja, mulai dari bawah sampai ke atas, siapa saja saya bisa bergaul dengan mereka. Jadi setelah pelatihan semakin mantap juga tentang ilmunya, penyiaran itu seperti ini. Betul. Baru tahu kalau 10 tahun itu salah. Tapi 10 tahun udah menang pengalaman sih bunda ya. Betul. Tapi paling tidak pengalaman itu ada. Bagaimana dengan opening kita tadi? Iya dinilai langsung. Apakah memang seperti itu intonasi kita atau bagaimana? Ya tergantung segmennya mau kemana. Kalau radionya radio yang hard news nggak begitu, tapi kalau radio yang memang lifestyle yang ya tergantung kemana segmen itu benar. Iya. Asik, kita akan dibuat slot jam. Siapkan coba bunda ya. Oke. Bunda, nih mungkin ya buat teman-teman anak-anak muda yang emang kepengen bisa kayak bunda. Apa sih modal utamanya untuk bisa belajar jadi seorang penyiar radio? Modal jadi penyiar radio aku pikir ya kayak kemauan ya. Asal kemau dulu ya? Mau dulu, kalau nggak mau ya nggak akan bisa. Kemauan dulu, karena dengan adanya kemauan orang itu pasti mau belajar. Betul. Dengan belajar pasti akan mencari-cari apa ya mencari tahu. Dengan begitu pasti bisa. Kemudian teori-teorinya sebenarnya bisa dipelajari ya? Bisa dipelajari, karena di Google tinggal klik ke paman Google itu, cari aja minta apa gitu udah ketemu kok. Dari misalnya aku kok nggak punya diafragma ya, aku pengen ngeluarin diafragma aku gitu, klik aja bagaimana cara mengeluarkan diafragma, keluar dia di situ. Cuman kan tinggal mempraktekannya itu aja, kadang-kadang yang memang butuh pendampingan. Betul. Karena tidak semua bahasanya bisa kita mengerti. Jam terbang juga berpengaruh ya bunda ya? Sangat. Kalau orang yang belum punya jam terbang diajak ngobrol gini aja udah kemeringat, udah artinya udah apa ya? Apa ya gitu. Terlihat tidak ikhlasnya. Terlihat tekannya. Ya kadang-kadang susah ngomong itu karena bingung gitu. Nah, tapi kalau memang kita sudah, ya itu tadi, keuntunganku adalah dari kecil itu sudah mulai diasah. Jadi ketika aku harus menghadapi belajar ke sana, harus pindah di sana udah ya adaptasi 1-2 hari lah. Setelah itu sudah semuanya jadi biasa lagi. Udah, inovasi apa sih yang saat ini lagi dikerjakan oleh MNC DJFM Surabaya terkait dengan persaingan itu ketat gitu loh ya di era digital saat ini? Betul. Iya, itu tadi seperti yang aku bilang, kita mesti harus mengerti siapa pendengar kita. Kemudian melibatkan mereka ada di dalam program kita supaya mereka tidak meninggalkan kita. Kalau mereka tidak meninggalkan kita, mereka ada di kita, insya Allah rezeki juga akan ada di radio itu. Karena pengiklan pasti mencari radio itu yang ada pendengarnya. Kalau radio ditinggalin pendengarnya, buat apa dia pasang iklan ya kan?
siapa juga yang dengerin gitu kan. Intinya harus ada interaksi ya Bunda ya. Betul, yang saya ketahui sepengamatan saya selama ini itu tadi. Jadi masyarakat tuh pengennya Dilibatkan ya, Bunda? Dilibatkan. Jadi kita bukan cuma ngomong aja, tapi tidak benar. memperhatikan kebutuhan mereka, itu ya pasti akan ditinggalkan pelan-pelan jenuh. Selain itu juga berinovasi terkait dengan memiliki media-media sosial yang bisa diakses pasti. ya. Kalau itu sudah sejak digitalisasi muncul, kami tim itu sudah mulai. Jadi kalau tadinya Facebook itu mungkin cuma buat keren-kerenan, buat hiasan aja bahwa radio ini punya Facebook, radio ini dulu nggak ada IG kan, Twitter, gitu kan. Itu dulu cuma buat hiasan aja bahwa punya Twitter, punya, tapi tidak dikelola dengan baik. Nah sejak itu mulailah kita berpikir kita mesti harus menggabungkan antara on air dan medsos. Kalau tidak begitu habis kita. Betul. Pasti harus habis. mengikuti perkembangan zaman ya. Apalagi sekarang coba itu macam-macam sudah apa aja, sudah ada YouTube, ada apa, ada bahkan dulu kan belum ada. Betul. Sekarang Boleh udah bisa dong Bunda, apa media sosial bisa dijumpai oleh pemirsa semuanya? Untuk media sosialnya kita MNC Trijaya Surabaya itu Facebook sama sih semuanya, IG-nya juga sama supaya Facebook, tidak Instagram. Instagram sama khusus untuk Facebook karena dulu kita namanya Sindo dan Facebook itu tidak bisa dirubah, jadi tetap Sindo Trijaya. Sindo Cari aja Sindo Trijaya. Trijaya Surabaya nanti akan muncul. Kalau IG-nya sudah pakai MNC Trijaya Surabaya. Ya. Oke. Kalau mau telepon Bunda, Mau barangkali telepon? mau minta lagu dan lain-lain. Atau ingin tanya-tanya tentang iklan. Sekarang masih ada ya? Hah? Telepon minta lagu. Hubunginya kemana? Hubunginya kemana? Kenapa? Menghubunginya kemana? Kalau di tempat kita sih di 9924 7000. Oke, ada di Itu ada. 9924 7000 itu yang office kalau untuk iklan. Tapi kalau untuk yang ke radionya bisa di 9924 9924 10 47. Sampai lupa. Telepon gua ada 5. Di situ. Oh nanti kita tulis di bawah sini pokoknya ya nanti ya. Iya. 9924 ya. Mau request lagu atau mau kirim Kirim-kirim berita. salam, bener. Kirim Kalau berita. WA juga bisa. Oh, WA, lupa. Di 0811 33 10 47. Pokoknya belakangnya 10 47 karena kalau nomornya 10 47. Iya. Oke, siap. Bawa ini ya. Oke. Nanti ditayangkan di bawah ini. Nah Bunda ngomong-ngomong di Trijaya itu sekarang lagi ada program apa aja Bunda? Programnya ada Sepagi Surabaya. Sepagi Surabaya itu adalah Selamat Pagi Surabaya. Itu acaranya pagi banget, mencoba menyapa masyarakat yang mau berangkat bekerja, Betul. mengantarkan mereka bekerja dengan guyonan-guyonan dan informasi. Itu namanya Sepagi Surabaya, itu salah satu program andalan kami. Siang sedikit bergeser sedikit ada Surabaya Siang. Kemudian sorenya ada Surabaya Menyapa, kemudian kita relay. Jadi kita ada relay karena network kan, ada relay ke Jakarta. Baru malamnya ada lagi after hours. Terus ada andalan itu di akhir pekan ya, ada namanya Fafarelza yang siaran, itu lagunya Galeri Indonesia itu luar biasa. Siapa Bunda? Fafarelza. Kayaknya ada kenangan itu tersendiri sudah nih. TOP banget loh. Infonya banyak banget ya. Banget, pokoknya kalau sudah Fafanya nggak masuk itu bagaimana Mbak? Pokoknya kemana? Makanya kalau dia sudah ngomong izin nggak masuk, aku yang Langsung banyak kiriman ya. Message-nya di mana-mana ya. karena pasti banyak nanya-nanya nanti. Mbak Fafanya kemana? Itu namanya ganti-ganti loh artis itu. Oh iya. Orangnya kita ketawa di belakang. Oke, Bunda, saat ini kan kita menghadapi masa pandemi ya. Seperti apa kumpulannya buat radio iklannya, kemudian ya Bunda ya. Kumpulannya lah, Itu tantangannya. maksudnya tantangannya. Iya. Tantangan untuk menghadapinya. Iya. Kalau tantangan untuk menghadapinya tentunya kita mesti harus terus berinovasi, terus melangkah, jangan stuck berdiri. Kalau orang bilang sekarang masa sulit, ya secara global memang sulit. Ya. Tapi pesan saya jangan pernah bilang ini masa sulit, karena apa yang kita sampaikan adalah itu doa kita. Tidak ada yang sulit, ya tidak ada yang sulit. Saya yakin di antara himpitan celah itu pasti ada, walaupun Ya. cuman sekotak Ya, misalnya, itu betul. pasti ada. Jadi itu yang saya terapkan ke tim, ke teman-teman, bahwa di antara himpitan yang padat pasti ada celah. Jangan bilang kita lagi sulit,
Tapi bilang aja ya memang kondisi seperti ini, tapi kita mesti harus mencari terus dan mencari terus. Harus tetap survive. Itu ada efeknya nggak sih di masa pandemi kemarin Wow, sangat buat banget. station Iya. radio? Sangat banget. Omset kami itu sangat ngedrop di tahun 2020 pas pandemi itu. Sangat pemasang iklan. Iya, dari pemasang iklan kan kita tujuannya apa? Untuk cari iklan dong, gitu, Betul. untuk mensejahterakan penyiar-penyiarku kayak gitu. Nah itu kemarin memang sangat tapi ya bagaimana, memang ini yang harus terjadi ya. Iya. Kita harus legowo untuk menerima, jangan menyalahkan keadaan, tapi yang ada adalah tantang keadaan itu dengan inovasimu harus bagaimana, upayamu harus seperti Iya. apa. Jadi jangan ya memang pandemi ya gimana mau semua yang sulit. Nah itu bukan jawaban yang bagus ya. Tapi ya memang sekarang pandemi. Nah dengan pandemi ini bersahabatlah dengan situasi ini. Apa yang harus kamu lakukan supaya mendapatkan sesuatu di situasi yang seperti ini? Pokoknya Itu nggak yang lebih menyerah baik. dengan keadaan ya. Jangan, Gimana caranya kita jangan. cari jalan keluar supaya kita sama-sama bisa survive ya, Betul. walaupun Kalau menyerah dengan keadaan itu namanya pengecut. Kalau kita sudah Betul. jadi pecundang, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Tergeletak kita pasti. Tapi gimana caranya Ibu meyakinkan anak-anak penyiar gitu supaya ayo kita tetap semangat, kita pasti bisa nih walaupun Kalau pandemi. penyiar Jadi luar marketing biasa. juga. Iya. Kalau penyiar tuh luar biasa, semuanya semangat. Oh, semangat ya. Demikian juga marketingku awal-awal sih memang ini susah, ini begini Mbak, ini begini. Iya nggak apa-apa. Sekarang susah, tapi insya Allah besok juga. Jadi kamu harus tetap terjang terus. Susah itu bukan sesuatu yang harus dihindari kan. Betul. Sulit itu bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Justru harus dihadapi. Iya, dihadapi dan dicari celahnya. Oh kamu sulit ya, aku harus bisa loh ngalahkan kamu. Di mana ya? Nah itu rumusnya cuma seperti itu sebetulnya. Gampang enggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang, tapi bisa. Untuk kedepannya prediksi radio ini apakah masih tetap eksis juga? Insya Allah masih eksis. Kalau saya yakin radio itu tidak akan pernah mati. Ya. Bayangkan mulai dari 45 ya waktu itu, pertempuran, kemerdekaan, orang tahu awal dari radio. Dari radio. Dari radio. Jadi saya sangat yakin bahwa radio ini akan eksis selamanya walaupun digempur dengan platform apapun. Betul. Ya. Platform apapun menggempur, insya Allah radio akan tetap pada posisinya. Generasinya juga akan berganti nantinya. Akan berganti ya, tinggal sekarang kita mencetak generasi penerus yang benar-benar cinta sama radio gitu. Jadi bukan cuman suka sesaat ya, tapi yang benar-benar cinta sama radio. Kalau orang sudah cinta tidak akan pernah bisa meninggalkan apapun yang terjadi. Oke, Pak saya kita akan ke pertanyaan terakhir ya, karena durasi atau waktu yang tidak boleh panjang-panjang loh. Nah, kita masih mau ngobrol banyak-banyak ya, tapi Bundanya boleh, cuma bundanya memang repot juga. Apa kitanya ya? Kok mengkambing hitam? mengkambing hitam, mentang-mentang pakai baju hitam. Ya, karena kita mau syuting lagi. Ini program Surabaya TV ini keren banget. Apa aja itu? Oke, ya. Selain ada podcast Kui, juga ada informasi berita. Kemudian acaranya Mbak Faria itu juga keren banget. Ada yang Siapa? namanya Lembaran Inspirasi. Siapa Siapa tadi namanya? Itu ada program Lembaran Inspirasi. Nah, itu kita bisa belajar dari mereka semuanya. Betul. Dan yang tidak kalah keren juga, itu program kerjasama antara Surabaya TV dan Mas Pion Square, yaitu Surabaya Talent Show, yang akan kita lakukan syutingnya habis ini setiap hari Rabu. Tapi siapa tahu kita habis ini ketambahan satu lagi di Trijaya nih. Harus dong. Oke, silakan pertanyaan terakhir dari Angel. Ada nggak pesan-kesan dari Bunda Yuli buat anak-anak muda zaman sekarang supaya nggak meninggalkan radio? Kalau untuk pesan-pesannya sih kita tidak bisa memaksakan ya. Betul. Kaum muda itu harus dengerin radio, enggak. Tapi kita ingat sejarah aja deh. Adanya semuanya tuh berawal dari adanya radio. Dulu orang belum bisa mendengarkan lagu dari manapun, radio sudah lebih dulu memperdengarkan lagu itu untuk kita. Jadi ada baiknya kita mencoba mencintai radio, walaupun tidak selalu mantengin radio ya. Aku yakin itu nggak mungkin, Betul. nggak mungkin banget. Karena kadang-kadang malah anak-anak ada yang berpikir, karena kalau ada orang mendengar, jadul banget hari gini dengerin radio. Iya. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi deh, karena bagaimanapun juga radio itu punya histori yang luar biasa. Yeay. Terlebih lagi putar MNC MNC Trijaya 104.7 FM. Jangan alamatnya lupa. di mana sih studionya yang ingin main-main ke sana? Boleh. Kalau mau main boleh. Alamatnya di Jalan Thais Nasution nomor 21, lantai 12, MNC Glen. Ya itu dulu namanya Gedung Bursa Efek.
sekarang jadi MNC Tower. Silakan yuk main lihat-liat atau mau coba-coba siaran boleh. Ya, nanti aku akan telepon di penyiarnya yang namanya Azaba. Bapak Reza. Salam juga buat Mbak Faria ya. Kalau ngomong Faria aku jadi ingat dulu aku ada acara di TV itu namanya Faria Nusantara. Di radio pemerintah itu dulu gitu kalau jam 9 gitu Faria Nusantara harga Lombok hari ini. Oke, kadang-kadang begitu luar biasa ya Bunda. Oke, terima kasih banyak Bunda. Sama-sama, terima kasih hari sudah ini. diundang, terima kasih. Oke, gimana aja? Hari ini aku seneng banget sih karena banyak banget dapat inspirasi dan juga motivasi sih dari Bunda, terutama cara kita untuk tetap survive ya Bunda ya di dunia radio, dan juga buat teman-teman Square People yang punya cita-cita pengen jadi penyiar radio sejak dini, bisa nih kayak Bunda harus jemput bola, main-main nih ke Iya, kantornya betul. MNC, boleh, siapa tahu cita-cita kalian bisa terwujud. Betul banget. Oke, demikian untuk podcast kali ini ya di program Squee tayangan bersama Surabaya TV. Kalian bisa saksikan di channel 44WM ataupun bisa menyaksikan melalui channel YouTube. Tinggal klik saja Surabaya TV. Dan ini adalah kolaborasi yang luar biasa bersama Mas Pion Square dan Mas Pion IT. Coba deh, kamu mau belanja apa? Aku mau beli laptop, Ada di Mas Pion IT. otomotif. Ada bersama POT Pusat Otomotif Terpadu. Oh, oke, baju, makanan. Ada bajunya murah-murah tapi kualitasnya oke, makanan banyak. Bunda Budi itu suka ke angkringan. Oke, terus apa lagi tempat nongkrong? Saat ini Cafe. kita boleh nongkrong. Oh iya sih ya, nggak boleh sih ya. Ya, itu namanya tempat kopi atau teh aja. Oh iya benar-benar. Nah, itu ada Tomji, ada Food Cafe. Ayo lagi. Apa ya? Cari cowok di sini bisa nggak? Ada juga. Oke, apapun yang dicari akan tersedia di Mas Pion Square dan Mas Pion IT. Mohon doanya ya, semoga sinema di Surabaya bisa buka agar betul. TV yang ada di Mas Pion Square ini juga bisa beroperasional. Benar banget, jadi buat pasangan muda-mudi yang udah lama, aduh aku udah lama gak nonton sama pacarku gitu. Semoga pandemi ini cepat selesai supaya CGV-nya juga tetap bisa buka lagi. Ya, oke. Nantikan yang terbaru di Mas Pion Square hadirnya Swalaya Enak Ecok. Apa itu Kak? Nanti kita akan kontes ya bersama direkturnya beliau. Oke, siap. Oke, dan nanti aja dia Hollywood Street Food. Terima kasih banyak untuk Surabaya TV atas kolaborasi dan kerjasama baiknya. Saya Kakak Yuko Dan saya Angel. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Kami akan kembali untuk rajin, semangat, jangan kendor mematuhi protokol kesehatan. Dengan tetap melakukan 3M. Yang pertama adalah memakai masker seperti yang akan kita contohkan ya. Ini tekan di hidung, ya kan? Pastikan dulu, ya kan, sampai ke dagu. Betul sekali, menutupi semuanya ya. Setelah itu mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Iya. Dan tentunya ini sabunnya sabun CT19. oke. Milik dari Mas Pion. Oke. Dan yang ketiga tentunya kita harus menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan supaya kita saling menjaga satu sama lain dalam upaya mengurangi angka penularan COVID-19. Oke, mohon doanya semoga pandemi segera berakhir. Amin. Oke, kita pamit ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia.